Kenapa Demas ini harganya turun? Itu sebenarnya cuma dua alasannya menurut gua. Pertama, investor takut gak bagi dividen, ya. Jadi dia takut nih yang selama ini Demas bagi dividen jumbo, malah jadi nggak bagi dividen. Nah, menurut gua nggak gitu ya teman-teman ya. Karena dia itu Demas ini juga sama kayak tadi IPCCTB ya. Dia ini cash flow-nya gede, cashnya juga gede, utangnya juga kecil. Concern Demas tuh cuma satu sebenarnya. Dia lagi ngembangin lahan, udah itu doang. Dia ngembangin lahan sama dia mau masuk ke bisnis pergudangan sama perawatan air bersih. Kenapa mereka masuk ke bisnis itu? Supaya ada recurring income, teman-teman. Jadi mereka ini kan terlalu bergantung sama penjualan lahannya. Penjualan lahan itu kan belinya cuma sekali. Artinya kalau lahan mereka tinggal dikit, bisa bisa jadi nggak ada penjualan, ya kan? Bisa jadi nggak ada penjualan. Nah, makanya mereka butuh nih ekspansi lahan supaya bisnisnya itu lanjut terus, supaya kedepannya masih bisa bagi dividen. Jadi mereka nggak bagi dividen itu demi bagi dividen sebenarnya. Jadi gini kalau menurut gue ya, mereka ngembangin lahannya nih, ya, karena memang demandnya itu banyak teman-teman. Jadi Demas ini memang dapat permintaan banyak itu dari data center. Nah, data center ini bukan bisnis kaleng-kaleng, ini bisnis yang gede gitu ya, butuh listriknya juga butuh banyak gitu kan. Nah, mungkin nanti dia juga akan masuk ke bisnis kelistrikan. Mungkin ya, nggak tahu kalau memang udah. Nah, gitu. Jadi dia mau masuk ke bisnis kelistrikan. Yang mana itu nanti dia butuh uang dong buat investasi dong, ya kan? Dia mau masuk ke bisnis pergudangan, dia mau ekspansi lahan juga, dia mau eh, masuk ke bisnis pemeliharaan air bersih, ya kan? Dia butuh duit dong buat investasi dong. Makanya kemarin dia itu juga ngambil pinjaman dari Bank Mandiri, ya kan? Nah, jadi itu dia butuh nih uang nih buat ekspansi bisnis. Nah, jadi kalau misalnya kalian hold saham Demas, kalau menurut gua justru malah sospat di harga bawah ini menurut gua menarik, teman-teman. Gitu ya. Jadi alasan pertama karena kenapa Demas turun? Alasan pertama karena orang takut nggak bagi dividen. Alasan kedua kenapa Demas ini turun kalau menurut gua itu karena IHSG turun, teman-teman. Jadi ada aja nih investor-investor yang mungkin retail ya, mungkin investor retail kan pengen dong beli blue chip di harga bawah dong. Ya kan kemarin BBCA, BBRI, BMRI ya. BBNI juga turun teman-teman jauh. Butuh duit dong. Nah, mungkin mereka juga efek dari nomor satu tadi, mereka keluarin duitnya ke nomor dua. Jadi maksudnya ke alasan nomor dua. Dengan kata lain, si orang-orang yang mungkin udah hopeless sama dividennya Demas ini, mereka ngalihin duitnya dari Demas dipindahin ke saham-saham blue chip yang lagi turun. Gua kayak gitu. Oke, menurut gua kayak gitu. Kenapa Demas itu harganya turun? Ya karena memang perpindahan modal aja dari orang-orang yang pengen beli saham blue chip tapi kekurangan modal. Ya kan? Banyak tuh tadi juga ada yang bilang tuh ya BBRI udah nggak ada modal nih gitu ya. Ya bisa jadi kayak gitu juga skenario nya gitu kan. Dia mau blue chip, jadi dia jual dulu Demasnya gitu. Nah, jadi buat yang nyangkut gimana? Nah, kalian masih trust nggak sama dividennya Demas? Gitu aja sebenarnya pertanyaannya. Kalau gue masih trust, teman-teman. Gue masih trust sama dividennya Demas. Bisa belasan persen itu dividennya. Cuma in the meantime, sementara waktu kita mesti sabar dulu karena Demas ini kemungkinan baru akan bagi dividen itu di tengah tahun ya, kemungkinan nggak tahu kalau tiba-tiba ada surprise awal tahun bagi dividen, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi kalau kita lihat kondisi cash flow-nya Demas, gue coba buka ya Stockbit Mas. Kita coba cek ya teman-teman ya, Stockbit apa, kita coba cek kondisi fundamentalnya Demas ya teman-teman ya. Kita akan buka Demas. Kondisi fundamentalnya Demas ini menurut gue masih bagus banget sebenarnya ya. Kita ambil balance sheet yang interim year to date. Nah, 9M24 ya kita lihat ya. Ini 1,9 T cashnya doang, teman-teman. 1,9 T cashnya, total
liabilitasnya 700 M. Artinya apa? Ini cash-nya lebih gede daripada liabilities. Artinya Demas ini pegang cash banyak banget sebenarnya. Jadi kalau dibilang bisa nggak sih bagi dividen, bisa-bisa aja. Cashnya banyak, setelah dikurangin sama utang, dia masih bisa punya cash banyak yang bisa aja dipakai buat pengembangan bisnis. Kayak gitu. Maksudnya pengembangan bisnis sama bagi dividen. Jadi setelah 1,9 tadi, kas setara kasnya 1,9 ini dikurangin sama 1,9 ini dikurangin sama 700 M ya. Ada sisa 1,2 M ya kan. Nah, 1,2 M ini bisa dipakai buat dividen. Bisa jadi kan dipakai buat dividen. Kayak gitu. Jadi dengan kondisi fundamentalnya masih bagus, menurut gua masih akan bagi dividen apa enggak? Jawabannya adalah definitely masih. Gitu. Ini cuman lagi pengembangan bisnis aja. Ya, jadi kita mesti punya mindset itu kita own a business. Kita itu pemilik bisnis, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pegang saham Demas, nyangkut, takut, coba ganti mindset kalian, bukan mesin dividen, teman-teman. Demas itu bukan mesin dividen, tapi sebuah bisnis yang berjalan. Jadi nggak bisa sembarangan. Kayak gitu. Coba dialihin mindsetnya kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu bergantung sama dividen terus. Begitu nggak bagi dividen, turun, takut gitu kan. Nggak kayak gitu. Kita beli saham itu kita punya bisnis. Bukan punya mesin dividen. Kayak gitu. Memang dia bisa ngasih dividen, tapi mindsetnya harus diubah kalau menurut gua. Gitu. Jadi Demas ini masih bagi dividen apa enggak? Jawabannya adalah masih. Ya, kenapa? Balance sheet-nya bagus banget. Pertama, yang kedua, cash flow-nya juga masih positif. Coba kita lihat ya. Cash flow TTM. Nah, kita lihat di bawah, teman-teman. Ini kenapa grafiknya begini ya? Gue juga bingung nih kenapa nih Stockbit. Nah, ya, ini agak gerak-gerak dikit, agak ganggu, sorry ya. Ini agak tuh. Ini deh. Nah, lebih enak. Kita lihat nih di bawah, teman-teman ya. Operating cash flow, free cash flow, kita TTM. Ini masih positif terus, teman-teman ya. Masih positif terus. Artinya apa? Di balik dia nggak bagi dividen, cash flow-nya masih positif. Artinya uang masuk ke dalam kantong perusahaan yaitu masih terus masuk ke dalam. Masih positif. Uang kasnya masih mengalir terus ke dalam kantong perusahaan. Artinya ya masih ada potensi besar untuk bagi dividen. Kayak gitu. Cuman memang perlu sabar aja. Dan mungkin 140 ini menurut gue justru malah jadi peluang gitu ya. Be greedy when others are fearful. Ya, jadi orang fearful pindah-pindah ke saham lain bisa jadi ini kesempatan loh. Tiba-tiba nanti besok Senin naik ke 150, 160 bisa aja kan. Kayak gitu. Dan Demas ini agak-agak small cap ya teman-teman ya. Jadi untuk digerakin sama uang besar itu sebenarnya lumayan gampang. Nah, pertanyaannya sekarang ya uang besarnya lagi di mana gitu kan. Ya kalau menurut gua sebagai fundamentalis, ya gua nggak ngelihat bandar merugi gitu ya. Buat gua ya sekarang ini kesempatan gitu. Perkara nanti bandarnya beli apa enggak kan dividennya gede kalau dia nanti balik bagi dividen. Which is gue yakin 100%, 99,9% ya Demas ini masih akan terus bagi dividen. Kayak gitu. Yang enggak 100 ya, 99,9 tapi gue yakin. Oke, gitu ya Demas ya teman-teman ya.